Hai, Hai, selamat apa nih? Sore apa malam ya? selamat malam. Selamat malam. Kita ngeteknya malam sih. Jadi perkenalkan nama saya Olivia Marcelina dari kelompok 5C. Halo, kenalin nama saya Irma Auli Hutasoid, NIM D1A019 014 dari kelompok 4A. Nah, jadi mau ngapain nih kita mak di sini? Oke, kita kan sekarang lagi melaksanakan praktikum mandiri teknologi hasil ternak. Ternak. Oke, dan untuk praktikum kali ini kita tuh produk atau bahan utamanya itu adalah susu. Ini Oke. dia susu dan juga apa nih? Nah, di sini kita akan membuat produk olahan dari susu yaitu kefir. Kefir. Oke, Selesai. untuk cara pembuatannya Check it out. Ya, di sini ada alat dan bahan yang harus disiapkan untuk membuat kefir. Di antaranya adalah gelas toples, susu bebas mau UHT atau sterilisasi boleh. Terus ada di sini kefir, starter mikrobanya, sendok dan juga saringan. Nah, selengkapnya akan dijelaskan setelah ini. Oke, jadi ini list alat dan bahan yang tadi sudah dijelaskan untuk membuat kefir. Dan tertera starter kefir yang dibutuhkan adalah 9,5 gram. Kenapa cuma 9,5 gram? Karena kebutuhan kefir ini hanya dalam proses pembuatannya hanya membutuhkan 5% dari total massa. Nah, 5% dari 190 ml adalah 9,5 gram. Oke, yang pertama sekarang kita buka dulu kaleng susu Bear Brand-nya dan kita tuangkan ke dalam gelas toples ini. Semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa dan hati-hati kalau tumpah. Oke, langkah yang kedua adalah starter kefir ini dimasukkan ke dalam toples yang berisi susu secara pelan-pelan saja ya. Terus sebelum sampai ke perlakuan ini, starter kefir jangan dibiarkan pada suhu ruangan dengan kondisi terbuka. Setelah starter kefirnya dituangkan, jangan lupa untuk diaduk menggunakan sendok, tapi jangan sampai menyentuh permukaannya. Cukup atasnya doang. Oke, setelah kefir grey-nya dimasukkan ke dalam susu, tinggal kita tutup toples ini dan dihomogenkan, membentuk angka 8. Seperti ini ya teman-teman, dihomogenkannya. Langkah keempat, setelah susu dirasa telah homogen, tinggal kita inkubasi pada suhu ruangan kurang lebih selama lebih dari 8 jam. Oke, jadi ini adalah tampak kefir yang telah diinkubasi selama lebih dari 8 jam. Nah, ini tampak benar-benar terlihat secara fisik ya. So, jadi kita akan mencoba dan mengetahui uji organoleptik dari kefir yang dibuat. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap uji organoleptik, ini perlu diingatkan ya. Jadi kan setelah diinkubasi, tentunya si biji kefirnya ini masih ada kan di dalam toples. Nah, jadi sebelum dikonsumsi teman-teman harus menyaring biji kefir ini. Ya, habis itu jangan dibuang karena biji kefir ini masih bisa digunakan kembali untuk membuat kefir dan tentunya kualitas kefir ini akan menjadi lebih baik karena pernah mendapatkan nutrisi dari susu sebelumnya. Nah, gitu. Jadi untuk meremajakan biji kefir ini, teman-teman bisa masukkan diinkubasi biji kefirnya ke dalam kulkas sambil diberi susu sebagai nutrisinya. Oke, jadi kan kita telah membuat kefir olahan pribadi dan sekarang waktunya kita untuk mengetahui uji organoleptik dari kefir ini. Dari tekstur, kefir yang dibuat adalah kental, terus warnanya juga putih kekuningan, aromanya khas fermentasi, rasanya juga asam tanpa gula karena memang tidak ditambahkan gula sedari awal gitu. Terus bentuknya juga terlihat endapan yang dinamakan curd and whey. Kenapa sih bisa terjadi curd and whey? Curd and whey ini menandakan bahwa terjadi aktivitas mikroba di dalam susu. Ya, mikroba Lactobacillus sp. Terus karena susu yang digunakan adalah susu sterilisasi, endapan tersebut tidak terlalu kelihatan ketimbang kita membuat kefir dari susu
susu murni. Begitu. Secara garis besar, kefir yang dibuat ini sudah berhasil, sudah memenuhi rasa-rasa khas fermentasinya. Jadi, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan atau penampilan tulisan mengenai variabel penilaian uji organoleptik dari kefir yang dibuat. Sekian video tentang pembuatan kefir dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.